Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersama kita munajatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Memasuki bulan suci Ramadan, hati kita tetap riang gembira meskipun kondisinya seperti saat ini. Salawat dan salam bersama kita sanjungkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarganya, para sahabatnya, serta semua pengikut setianya hingga akhir zaman nanti. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jika kita ditanya, apakah Anda sudah menemukan rasa nikmat ketika makan? Kita tentu akan menjawab ya. Lebih-lebih ketika kita makan apa yang kita suka. Jika kita ditanya, apakah Anda menemukan rasa nikmat saat tidur? Kita juga tentu akan menjawab, ya. Kenapa? Saya tidur di ruangan yang amat sangat nyaman, ada pendingin ruangan, juga dengan interior yang begitu menawan dan sebagainya. Terlebih saat kantuk menyerang kuat, terlebih juga ketika kita ditemani oleh orang terkasih kita. Ketika kita ditanya, apakah Anda sudah menemukan rasa nikmat pada saat Anda jalan-jalan? Saat joka-joka bahasa kerennya itu. Saat traveling. Tentu kita akan menjawab ya. Terlebih ketika traveling itu ada yang bayarin. Traveling itu juga bersama anak dan istri, bersama keluarga. Subhanallah. Namun, jika kita menjawab 3 hal yang telah saya tanyakan tadi, menemukan rasa nikmat ketika makan, menemukan rasa nikmat saat tidur, menemukan rasa nikmat saat jalan-jalan. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda, kita sudah menemukan rasa nikmat pada saat kita beribadah? Saya sih agak gampang-gampang susah menjawabnya. Kenapa? Ketika saya menjawab, saya sudah menemukannya. Kok rasanya apa ya? Ungkapan yang pas itu mukelo jauh begitu kayaknya. Tapi ketika kita mengatakan belum menemukan rasa nikmat ketika ibadah, mosok ya? Usia kita yang sampai saat ini Allah tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan dan anugerahnya meski sedetik. Ternyata kita masih belum menemukan rasa nikmat dalam ibadah. Nah, saya ingin mengajak kita semuanya untuk mengevaluasi hal itu. Sudahkah kita menemukan rasa nikmat dalam ibadah? Salah satu tanda orang yang menemukan rasa nikmat dalam ibadah itu adalah ibadah itu ditunggu. Kalau sholat ya mungkin waktunya ditunggu. Kalau saum ya waktunya ditunggu. Kalau zakat waktunya ditunggu. Susah untuk mengatakan saya sudah menemukan rasa nikmat dalam ibadah. Begitu ada adzan, loh barusan adzan, sekarang sudah adzan lagi. Tidak terasa ya, sekarang sudah Ramadan ternyata. Kayak baru kemarin bayar zakat, sekarang bayar zakat lagi. Ini susah. Tapi ketika kita menunggu, sesuatu yang ditunggu itu pasti dicintai. Nah, ketika kita menyatu dengan apa yang kita cintai, tentu kita menemukan kenikmatan dalam hal itu. Yang kedua, begitu kita melakukan ibadah itu, kita tidak ingin segera lepas dan tidak segera ingin selesai dari ibadah itu. Berarti dalam sholat ingin berlama-lama. Kita sudah merasakan nikmat dalam ibadah. Dalam saum
Rasanya bukan hanya menjaga lisan supaya tidak kemasukan apa-apa, akan tapi lisan juga dijaga agar tidak mengeluarkan apa-apa yang tidak baik. Itu tandanya. Al-ladzat, rasa nikmat, lezat pada saat beribadah. Saya ingin mengajak kita semua, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk memahami bagaimana kiat-kiat atau tip dan trik menemukan rasa nikmat dalam beribadah. Menemukan manisnya ibadah. Agar bersamaan saum Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat harkat derajat kita di hadapannya. Allahumma amin. Seorang alim yang husnudzon saya telah berhasil menemukan rasa nikmat dalam ibadah itu, kemudian menuangkan tip dan triknya, kiat-kiatnya dalam menemukan rasa manis dalam ibadah itu. Beliau adalah Syekh Al-Imam Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi rahmatullah alaih. Beliau menyebutkan begini, man hafadha, ada yang membaca hafidha, man hafadha sab'a kalimatin, barang siapa yang menjaga 4 kalimat, ya. Barang siapa yang menjaga 7 kalimat. Saya ulangi lagi, man hafadha sab'a kalimatin, barang siapa yang menjaga 7 kalimat ini, yajidu, maka dia akan menemukan halawatat ta'ati, nikmat atau manisnya dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita beribadah, puasa kita hambar. Kita sholat kita hambar. Seperti masakan, jika tidak ada rasa, kita bersama-sama tidak akan enak menyantapnya. Mungkin disantap tapi tidak lahap. Pun demikian, kalau ibadah kita belum kita temukan rasa nikmatnya, siapa yang mau menerima? Maka kata beliau, Al-Imam Al-Faqih Abul Lais As-Samarqandi rahmatullah alaih, beliau menyatakan, jagalah 7 kalimat ini, niscaya Anda, saya, dan kita semua menemukan manisnya ketaatan, rasa nikmat dalam ibadah. Bukan hanya itu, watakunu hayatuhu, dan kehidupannya di dunia, wa mamatuhu, dan kematiannya khairan. Orang yang telah menemukan rasa manis nikmat dalam ibadah, hidupnya akan bahagia, matinya pun akan bahagia. Hidupnya akan mulia, matinya pun juga akan mulia. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah memampukan kita yang demikian ini. Allahumma amin. Apa saja? Mari kita simak bersama-sama 7 kalimat yang dibaca itu. Al-awwalu, al-ula, ayyakula indabtida'i kulli syai'in bismillah. Pertama, hendaklah tiap kali kita akan mengerjakan kebajikan, baca bismillah. Ringan sekali. Disebutkan 7 kalimat ini untuk mengelola lisan agar tidak banyak berkata yang mungkar, tidak banyak berkata yang keji, tidak ada perkataan yang lagho dan sia-sia. Ketika akan melakukan kebajikan, baca bismillah. Enteng ya, bukan enteng. Ringan sekali, bukan ringan. Karena dengan bismillah, seorang hamba Allah yang mulia berhasil menaklukkan satu kerajaan, bukan hanya kerajaan yang ditaklukkan, tapi pimpinan tertingginya yang notabene seorang wanita juga ditaklukkan. Siapa dia? Nabiuna Sulaiman alaihi salam. Siapa yang ditaklukkan adalah Balqis yang menjadi ratu pada saat itu di negeri Saba. Bagaimana? Ya, ketika burung hudhud melaporkan ada kerajaan yang besar dengan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi,
Toto Tentrem Kertoraharjo, dia dipimpin oleh seorang wanita dan ternyata mereka menyembah matahari. Maka bersingkat cerita berkirim surat. Nah, awal suratnya itu innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka memulai sesuatu kebaikan dengan bismillah. Yang kedua, ayyakula inda firaghi kulli syai'in alhamdulillah. Mulailah menata dan konsisten. Begitu rampung mengerjakan aktivitas-aktivitas yang salih, aktivitas kebajikan, ucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Remeh ya? Bukan remeh, sekali lagi bukan remeh. Gara-gara kita anggap remeh, akhirnya kita meremehkan, lewat akhirnya. Yang ketiga, idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi ayyakula astaghfirullah. Mulailah menata lisan ketika lisan ini mengucapkan hal-hal yang sia-sia, lebih-lebih mengucapkan hal-hal yang bentuknya maksiat, segera ucapkan astaghfirullah. Segera beristighfar. Karena boleh jadi lisan ini nyeplos, lisan ini asal mangap. Berkata begini, berkata begitu, lalu kemudian ternyata maksiat, ternyata sia-sia. Segera susuli dengan astaghfirullahaladzim. Yang keempat, idza arada fi'lan ghadan ayyakula insyaallah. Jika kita hendak melakukan sesuatu nanti, ya, esok, lusa, bulan depan dan seterusnya, hendaklah kita bersama-sama mengucapkan insya Allah. Tidak langsung pasti bisa, harus, tidak, insya Allah. Karena kita tidak punya upaya apa-apa, karena kita tidak punya kemampuan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Yang kelima, idza staqbala ilaihi fi'lun makruhun ayyakula la haula wala quwata illa billah. Ketika di hadapan kita ada sesuatu yang tidak kita suka, ada aktivitas yang tidak kita suka, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Mungkin pekerjaan itu terasa berat, mungkin hal itu justru tidak kita suka, ucapkan la haula wala quwata illa. Ini cara mengelola ketidaksukaan kita terhadap apa yang di depan kita, cara mengelola ketidaksukaan kita terhadap apa yang hendak kita kerjakan. La haula wala quwata illa billah. Wasadisatu, yang keenam, idza asobathu musibatun ayyakula inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Membiasakan lisan kita tatkala ada musibah, ucapkan kalimatut tarji', inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang terakhir, yang ketujuh, wasabi'atu la yazalu yajri ala lisanihi fil lail wan nahar kalimatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hendaklah senantiasa lisannya itu, baik di waktu panjangnya malam hari, di waktu panjangnya siang hari, banyak-banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ini memungkinkan kita saat Allah memerintahkan malaikat Israel menjemput nyawa kita, lisan ini tidak ada kalimat yang keluar kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa begitu ringan diucapkan? Kenapa begitu mudah diucapkan? Kenapa begitu sangat-sangat fasih diucapkan? Karena siang hari malam harinya senantiasa lisannya dihiasi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka perhatikan, untuk menghadirkan rasa nikmat dalam ibadah, ternyata kebiasaan di luar ibadah itu juga bernilai ibadah. Mengibadahkan aktivitas yang non ibadah, itulah sejati dari menemukan rasa nikmat dan manisnya beribadah.
Mari kita perhatikan. Mau melakukan apapun, bismillah. Rambung apapun, alhamdulillah. Lisan salah ngomong, astagfirullah. Esok mau kan? Insya Allah. Melakukan sesuatu yang tidak kita suka, la haula wa la quwata illa billah. Terjadi musibah, inna lillah. Lalu kemudian, lisan selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seolah-olah beliau Al-Imam Asy-Syaikh Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi hendak mengatakan, ternyata tanda seseorang itu menemukan rasa nikmat dan manis dalam ibadahnya itu ada di sak jumput. Bahasa kiai itu sak jumput, ada pada lisannya. Bukan ada di dahinya, bukan ada di mata kakinya, bukan di mana-mana, tapi di lisannya. Kalau lisannya itu senantiasa yang terucap kalimat thayyibah, berarti kita sudah berhasil menemukan rasa nikmat dalam beribadah. Manisnya ibadah sudah kita raih. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini Allah memampukan kita untuk belajar setahap demi setahap menuju nikmat yang kita temukan dalam ibadah kita. Dan itu adalah keberhasilan yang luar biasa. Semoga Allah memampukan kita Ramadan ini tuntas berkualitas. Allahumma amin. Khilaf dan kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.